Halo geng, masih sama gue Daido Andre dan sekarang gue masih sebenarnya gue jalan-jalan ke kantor gue pengen nemuin satu orang tim gue. Dia ini dulunya bener-bener dari nol sampai akhirnya sekarang udah jadi pilot drone. Nah, siapa dia? Ini dia. Nah, ini adalah Bas. Coba Bas, kenalin. Halo, kalau sama Kak Dado tuh nggak, dari dulu emang biasa nggak bisa lu gua pasti saya gitu. Iya. Karena sopan, sopan. Biarpun ada anak baru manggil Kak Dado lu gua enggak. Iya. Saya itu tetap saya Kak Dado, Iya. nggak bisa lu gua. Dia nggak bisa lu gue, bener. Nah, ini namanya Bas Roni. Dia itu, lu sebagai apa Bas di BDI? Di BDI dikasih tanggung jawab sebagai head cameraman. Nah, head cameraman. Jadi semua produksi yang gue lakukan untuk rumah produksi ini 90% malahan 100% dikerjain sama Bas. Makanya dia tuh temen gue untuk keluar kota, bikin project. Bas, berapa lama sih lo kerja di BDI? 10 tahunan mungkin ya. Karena lupa juga masuknya tahun berapa, antara 2009 atau 2010 lah. Ya. Ya mungkin kalau 2009 atau 2010 berarti kesini udah 10 tahun lebih ya malah. Kalau 2010 pun udah 11 tahun kan? Iya, ya 10 tahun lebih lah dia di sini. Mungkin teman-teman pengen tahu juga, lo sebelum nyangkut di BDI, lo dulu basicnya apa sih? Basicnya. Yang gue tahu kan, lo tuh ini ya, HRD. Enggak, itu sempet bukan Iya. ada jadi gini. Dulu tanya deh. Ya, emang dulu ramai pernah cerita ke teman-teman BDI, dulu tuh pernah jadi HRD, tapi sebenarnya nggak gitu. Itu tuh bisa dibilang dulu dari awal dulu deh. Iya. Lulus STM, saya tuh sekolah dulu teknik listrik dan lebih spesifik tuh audio video. Tapi audio videonya bukan yang audio visual multimedia gitu ya, lebih ke TV, radio atau apa gitu, lebih ke hardware-nya, lebih ke perangkatnya. Nah, lulus diajak kerja di perusahaan tekstil, pabrik tekstil di Cikarang. Nah, Gue dari Cikarang. belum. Cikarang itu kan pabrik yang kecil, bukan pabrik gede. Jadi setelah itu ada pengurangan karyawan, udah itu nganggur. 1-2 bulan udah gak betah. Jadi ke Jakarta lagi tanpa tujuan, gak ada kerjaan. Disitulah lihat iklan di koran, lowongan HRD, staf gudang, terus apa lagi gitu. Tapi pas datang ke perusahaan itu, staf gudang apa segala macam gak ada. Semua diarahin ke HRD. Maksudnya kan HRD itu tinggi kan di organisasi tinggi kan. Tapi kenapa orang gak ada pengalaman ditawarin HRD gitu? Tapi namanya masih baru lulus dari kampung juga, ya oke aja. Ternyata di situ semacam MLM. Tapi MLM yang apa ya? Yang jahat lah gitulah. Di situ mau nggak masuk tapi harus beli produk. Produknya apa? Alat-alat rumah tangga, Jadi blender. lo mau ngelamar jadi karyawan tapi lo harus beli produk. Harus beli produk, dan bukan produk dia. Itu merek apa aja yang ada di pasaran dengan harga yang 3-4 kali lipat kali ya dari harga aslinya. Tapi karena udah pengen kerja ya udah kita beli, dan ternyata itu barangnya juga udah 3 kali lipat harga asli, barangnya juga cacat ternyata. Nah itulah. Dan setelah masuk kerjanya juga ngerekrut orang lagi dengan hal yang sama, dengan cara yang sama. Jadi penjualan si produk itu kita dapat untung 50%. Dan kalau kan jadi anggota MLM. Iya kan? Cuma cara dangdut, cara perekrutannya ya begitu. Jahat. Terus berapa lama di situ? 2 hari. Banget 2 hari. Iya, karena nggak betah. Satu nggak betah, 2 namanya apaan sih gitu ya? Iya, apaan sih, dan orang dari kampung ngerekrut orang kayak gimana ya, ngerti. Sempet sih pasang iklan di koran. Karena kan ada yang kerja di bukan kerja di koran, penjual koran, saudara. Titip lah di situ selebaran di koran, setiap koran ada selebaran. Tapi 2 hari udah keluar, tapi setelah keluar banyak yang nelponin. Cuma ya minta maaf aja, mending jangan gitu.
Oh, gitu. Akhirnya lo nggak tahu. Iya, jadi nomor lo itu kesebar di browser itu. Iya. Ada orang-orang nelfonin. Akhirnya lo bilang jangan. Iya, mending nggak usah lah gitu. Oh, gitu. Ya nggak bagus. Lo tahu BDI di mana? Dulu saya di Jakarta tuh tinggal di sama Bude dulu. Iya. Di daerah Kuningan. Iya. Sebelum kantor BDI pindah ke sini ya. Dulu di Kuningan di Gatot Subroto ya. Iya. Bude itu warteg dan karyawan BDI banyak yang makan di situ. Iya kan? Gue hobi banget makan warteg budenya dia. Iya. Jadi emang sebenarnya gue belum nggak tahu kalau itu budenya dia. Jadi emang dari zaman dulu gue udah sering banget jadi ikut sama teman yang motor gitu ya ke warteg dan di situ ada makanan kesukaan gue apa sih Bas? Dulu gue suka jantung ya. Oh iya, jantung ayam. Jantung. Jadi gue kalau makan jantung ayam itu selalu ke wartegnya budenya dia gitu. Emang favorit jantung ayam sama sopnya. Nah itu pokoknya gue selalu makan itu gitu loh. Terus HRD-nya juga langganan di warteg itu kan. Oh iya Pak Danu. Pak Danu dulu ada. Pak Danu, apa kabar? Halo Pak Danu. Terus nawarin driver ke sepupu saya. Anaknya si Bude. Jadilah driver dia. Enggak, office boy. Jadi office boy lah dia. Tapi setelah masuk sepupu saya itu ternyata dia bisa nyetir, bisa bawa mobil. Akhirnya Pak gue Aris. Si Aris. Gue lupa Aris loh. Aris yang dulu. Oh iya. Terus saya setelah bisa nyetir, Pak Richard bilang lah jadi driver aja, ngapain jadi OB gitu. Akhirnya udah kamu cari pengganti kamu jadi OB, kamu bawa mobil. Akhirnya si Aris itu ngajak lah saya waktu itu udah dipanggil lagi di Cikarang waktu itu. Akhirnya ya udahlah, coba pengen kerja di Jakarta gitu, office boy juga nggak apa-apa. Akhirnya ke Jakarta jadi office boy di BDI awalnya. Iya, karena memang Bas juga nggak punya basic ya, karena maksudnya ini kantor apaan mungkin juga begitu kan. Karena kan bagian ada orang kalau di zaman dulu ya Bas ya, kalau sekarang kan terima karyawan ini kan memang berpengalaman, entah dia kuliah di broadcast atau memang pindahan dari station atau agency masuk ke PH gitu. Kayak gue pun bukan orang PH, gue kuliah gue tuh ilmu komunikasi, jadi public relation. Tapi gue masuk BDI itu bukan karena kuliah gue, enggak, karena gue pengen nyoba sesuatu yang baru aja, pengen tahu gitu loh. Ya mungkin sama Bas juga ya udahlah, gue pengen coba juga. Pada akhirnya kan kalau gue lihat ya, gue kenal Bas tuh dari nol gitu istilahnya, dari yang belajarnya dari foto ya. Lo fotoin gue kan, setiap malam kita foto. Jadi kalau zaman dulu Facebook nih, Facebook tahun berapa gitu, banyak foto-foto gue yang diambil dari dia, dan dia belajar dari situ. Sampai akhirnya tadi gue sempat cerita sama dia juga, lo inget gak pertama kali gue ajak syuting? Dia masih belajar foto, belajar kamera, jadi belum profesional gitu loh. Sampai akhirnya ada nih anak BDI namanya Matthew. Pas itu dia kayak lagi ngambek, gue lagi mau syuting, kita syuting di apotik pokoknya. Tapi jangan lupa gak ada jujur. Ya, tapi gue inget, karena gue ngajak lo itu dengan kondisi kepaksa, karena si Matthew yang kameramennya nggak ada. Jadi akhirnya gue telepon June, ketemu di lokasi, lu, gue, driver siapa ya waktu itu ya? Aris dong. Mungkin gitu. Oh enggak. Waktu udah belajar kamera tuh Aris udah resign dari BDI. Akhirnya gue bawa lah dia gitu, walaupun dia gue suruh pakai tripod gitu. Cuman maksudnya gue butuh orang yang megang kamera gitu loh. Akhirnya Mas June dari rumah yang tadi nggak masuk, akhirnya masuk ke lokasi langsung gantiin si Rio gitu. Dan situ akhirnya emang dia tuh belajar. Ketahuan kalau orang yang pengen maju sama mundur ketahuan. Ketika lo pengen maju, lo harus berani, lo harus ngambil resikonya berani. Makanya mungkin ketika waktu pertama gue ajak ya, dia belum ngerti banget dengan kamera, tapi di situ dia akhirnya turun, paham. Sampai akhirnya kan lo pernah syuting sama gue juga kan, kita ke Jepang. Ya kan, lo berapa kali ke Jepang? Gua waktu itu 2 kali ke Jepang. Udah hampir semuanya lah istilahnya gitu, satu Jepang gitu kan. Lo juga pernah ke mana? Singapura, Asia, Filipina dong. Ya makanya kalau orang yang tahu orang tahu value dirinya dia, pasti otomatis dia akan berjalan lancar gitu loh. Nah sekarang pas ini yang tadi dia bilang dia head cameraman gitu, dan dia juga bisa nerbangin drone. Jadi kalau kita keluar kota bikin dokumenter gitu ya dia selalu itu sama gue gitu, dan mungkin dia salah satu head cameraman yang kalau kita syuting selalu berdiskusi ya, besok kita mau ngapain, ngambil apa aja, terus kebutuhannya syutingnya apa aja gitu. Nah Bas, lo kan dari sini berarti udah 10 tahun lebih nih ya. Suka duka lo apa sih di sini?
Kalau suka duka sih kayak diceritain tadi. Ya jangan deh ya. Suka duka pasti ada. Pasti ada, setiap perusahaan pasti memiliki istilahnya suka dukanya. Maksudnya lo seperti apa gitu loh. Sukanya syuting misalnya, syuting gitu. Syuting sukanya sih. Ya itu dukanya, kurang tidur pasti. Nah, terus apa sih? Lo pernah nggak sih lo kayak jadi kayak Noah tau nggak lo? Lo pulang sehari, besok berangkat lagi. Lo kan begitu ya? Iya, pulang malam nyampe sini jam 9. Jam 9 tuh di bandara. Subuh udah harus di bandara lagi. Makanya kita bilang tuh kalau ada background itu kita kayak roadshow Noah band gitu ya. Nyampe Jakarta cuma naruh tas, ngeluarin baju gitu di kotor, berangkat lagi gitu. Cuma ganti isi koper aja. Iya. Terus sukanya apa? Sukanya apa? Sukanya ya gimana ya? Karena merasa ini aja sih ya, belajar dari nol sampai sekarang ya udah nilai plus banget sih, udah banyak banget yang didapetin, senengnya sih di situ. Secara garis besarnya sih itu, tapi kalau secara detailnya gitu senengnya ya gimana sih, kekeluargaan juga di sini. Awalnya dulu waktu masih baru-baru dari kampung ya sering ketemu artis gitu waktu masih baru. Kenapa gue pengen dulu ketika gue pertama kali BDI itu gue cuma ikutan doang, istilahnya anak bawang lah. Berarti hampir semua sama gitu kalau yang baru ya. Ketika gue masuk itu umur gue tuh 20-an dan senior gue banyak, depan tua-tua. Jadi lu ketika bukan dari kampung, misalnya gue dari pinggir Jakarta gitu ya, terus bekerja di BDI, gue ngeliat lah ada Rina Gunawan, ada Nafa Urba, ada Project Pop, sampai KD, kok sampai gini gitu loh. Enak ya kerja bisa ketemu artis, terus lo artis sama lo baik gitu ya, maksudnya ya karena kita kan rumah produksi gitu ya. Terus itu akhirnya kayaknya gue cocok nih kerja di sini, saya begitu kan. Sukanya yang lain ya kita jadi banyak kenal orang, punya link ya. Kalau saya sih dari teknis jadi banyak kenalan, walaupun cuma sekedar rental, ternyata di rental itu ya banyak orang-orang hebat gitu. Banyak orang-orang ya hebat lah. Ya misalnya kita kan bisa syuting nih keluar kota, kita kadang sewa kan. Ya kan sewa entah apanya, kita juga punya alat ya. Tapi karena kalau spesifikasi nilai quotation itu kan ada sesuatu alat yang harus kita sewa gitu kan. Nah, biasanya kita nyewa di tempat penyewaan alat syuting. Nah, di situ juga mungkin ketemu teman-teman yang bisa tukar pikiran, ya kan, bisa berilmu kayak gitu. Ya karena di rental itu kan ada bukan cuma ada si pengawal alat, enggak, di situ tuh banyak orang jago-jago. Iya, misalnya orang kreatif lo ketemu orang nggak, akhirnya lo berbagi ilmu. Entah apa yang lo tahu dia tahu gitu. Ya kan. Nah, terus lu kan berarti lo sama gue dari pertama kali nih, yang lo lihat gue tuh seperti apa sih? Kalau dulu sama gue dari awal dulu ya, dari dulu ketemu nih takut ya, tatonya banyak banget. Bener deh, tato gue cuma 2, kiri sama kanan udah. 2 kiri kanan, depan belakang. Cuma rata. Terus kadang itu kadang emang apa sih ya, kasarnya bawel gitu ya. Panikan. Tuh, cuma lo belum nonton kan? Itu gue yang sebelumnya belum. Karena saya bilang gue panikan. Asli bilang gue panikan. Maksudnya kenapa lo bisa bilang panikan juga gitu? Kayak rata, kenapa gitu? Karena sesuatu yang bisa dikerjain simple ya, itu sebenarnya ya udah kerjain aja, tapi jangan diburu-buruin. Tapi nilai plusnya emang panik tuh penting juga, terutama di dunia begini ya. Karena kalau dibawa santai itu terlalu nyantai, hilang sesuatu yang gampang tuh hilang. Terlalu santai jadinya gitu, jadi dimudahin, dilupain, dimudahin gitu, mudah. Saya nanti. Nah, gue tuh sebenarnya kalau kerjaan juga lo liat gue paling males tuh nanti gitu. Kayak contoh nih, misalnya gue baru pulang kita dari Pekalongan gitu ya. Gue kayaknya nanti api Jakarta habis 1 hari deh kita langsung drone, enggak? Karena maksudnya gue nggak bisa nunggu lama sampai seminggu, sedangkan kan kita punya deadline kerja, ya kan? Kerjaan deadline, misalnya kerja sesuai deadline yang akhirnya kita harus menyelesaikan pekerjaan itu gitu. Akhirnya apa? Maksudnya drone yang mana? Establis Jakarta yang dari Pekalongan ngambil gedung Telkom. Nah iya. Itu kan maksudnya gue pengennya ketika pulang berapa hari kemudian langsung ngambil gitu loh, bukannya kayaknya seminggu. Nah gue tuh nggak pengen kayak begitu, tapi gue juga melihat kebutuhan dari kantor juga. Kalau tiba-tiba dia pulang, kalau gue sih masih bisa istirahat ya, istilahnya gini lah, gue pulang hari ini, besok gue ke kantor agak siang misalnya gitu ya. Tapi si Bas ini enggak, besok pagi lagi, dan dia mungkin bukan keluar kota tapi
ngikut syuting sama tim yang lain gitu, karena kameramen BDI mah ada beberapa sih, banyak, cuman kadang kalau udah yang menggunakan treatment khusus ya si Bas harus ikut misalnya kayak gitu. Betul nggak sih? Iya. Iya kan. Terus boleh balik lagi ke itu nggak pas pertama masuk? Boleh. Nah, pas pertama masuk BDI itu kan sebagai office boy. Di situ tuh banyak orang yang office boy itu kerjanya ya udah kerja gue office boy ya udah kerjaan sebagai office boy aja. Enggak. Dulu tuh saya lihat telepon ruangan rusak benerin, internet rusak benerin, karena basicnya kan elektronik. Ya pengkabelan tau lah, listrik, jaringan telepon sama internet sih sebenarnya nggak tahu, cuma dasarnya pengkabelan itu tahu, lainnya makanya tahu. Gua bilang Bas bikinin dulu sebelum ring light muncul di pasaran. Iya. Kita udah punya ring light, ala kadar ya, itu enggak ya kan. Makanya dari situlah mesti si Bas itu belajar, dia mulai awalnya dari foto dulu, dia belajar foto, dari situ akhirnya naik. Makanya sangat kelihatan kok orang-orang pengen maju apa enggak gitu, karena kalau pengen maju otomatis orang-orang sekeliling itu bakal ngebantu bikin dia maju gitu. Ya tadi Bas bilang kalau office boy yang biasa aja begitu ya begitu aja, emang dia menganggap dirinya ya biasa, kerjaan gue begini aja. Jadi ada orang begini, kan gaji gue segitu. Nah, benar. tapi kalau orang pengen maju, lo nggak akan mikirin itu, karena di BDI sendiri kan untuk misalnya kasta yang ada nih, misalnya yang tinggi Pak Richard, di bawahnya ada Pak Jaki, ada Bu Rena, ada Pak Jaki, di bawah mereka ada gue misalnya Firman, misalnya gitu ya. Cuma kan kalau kita kan bukan yang gila hormat, bener nggak ada, maksudnya sistem kekeluargaan BDI itu benar-benar kekeluargaan. Jadi kalau yang belajar ya dibantu, dan maksudnya apalagi dulu BDI punya mes, anak-anak nggak mau pulang, jadi kalau dari jam 6 itu masih rame, malah kadang pulang jam 10 gitu ya. Hanya tuh di mes apa yang foto-foto, belajar ya nyanyi, enggak gitu. Karena nggak sih lo dengan kondisi kayak gitu kayak gitu? Iyalah, pernah dulu tuh dari pagi subuh udah jalan syuting, kelar jam 7 jam 8 malam pulang sampai kantor jam 9. Kita tuh masih iseng foto-foto, set lampu kita bikin lampu kayak gini coba buat foto sendiri, buat apa-apa. Karena kan di situ belajar sampai jam 2 jam 3 malam. Iya, maksudnya ya orang tuh kelihatan kalau emang pengen maju gitu. Makanya sekarang kan ya Bas Rodi udah jadi headnya kameramen gitu. Dia juga ngasih ngajarin orang, tapi dia juga tahu nih orang-orang mana yang mau maju gitu loh. Betul nggak? Betul. Iya kan? Jadi sampai sekarang pun itu kan cerita dulu waktu masih jadi OB. Terus sekarang kamera pun banyak yang kameramen mungkin sekarang udah gak ada ya, yang ya udah kerja gue kameramen cuma megang kamera aja. Dia nggak ngulik lighting, nggak ngulik apa sih tripod bisa diapain, lampu tuh bisa diapain aja. Ya mungkin karena tadi gue bilang gue gajinya segini ya itu aja yang gue kasih misalnya. Tapi kalau mungkin sebenarnya dia ada dua kali Bas, contohnya Bas, sebenarnya dia nggak paham tapi dia nggak mau tahu di sini ya kan. Akhirnya juga yang ya udahlah bodo amat gitu ya, penting gue lo butuh gue jadi kameramen, gue jadi kameramen, istilahnya begitu ya kan. Nah setelah tadi lo bilang gue panikan, terus apa lagi? On time sih. Oh iya dong, gue paling gak bisa. Gue makanya gue itu belajar dari Richard Butario misalnya. Ini tuh Bas, gue kerja 20 tahun, otak gue, mindset gue tuh kayak Richard Butario sama. Makanya kalau dibilang anak gue tuh katanya pelak-pelakan sama ya, cuma bedanya dia owner ya, gue bukan ownernya. Di sini tuh gue cuma ngelit untuk produksinya. Hitung-hitungan finansialnya sama gak? Enggak, jadi ya itu, jadi kayak on time ya, harusnya tuh on time. Makanya kadang gue kalau keluar kota di pagi hari dimulai dengan marah-marah, bener nggak lo? Gue selalu ingetin satu hari sebelumnya, atau jangan lupa ya jam segini. Ya karena apa? Gue paling takut dengan pesawat. Kedua, apalagi kalau pergi sama klien, dan itu nggak enak kan? Di mana? Kita waktu apa sih yang kita lari-larian bawa koper gede banget? Enggak gede banget. Toraja. Iya, makanya gue cerita juga dengan Astrid kan. Jadi emang pesawat itu jam 4:30 ya. Pesawat 4:30 lah. Itu anak-anak tuh harus ngumpul di BDI itu 3:30, betul nggak? Terus nggak tahu yang lama siapa. Nggak ada yang lama, itu sebenarnya cuma santai. Iya, ada yang ngerokok dulu, ada yang dulu. Terus gue nggak tahu, mungkin nyenengin gue kali ya. Udah di jalan, gue rasa belum di jalan itu, gue tahu. Belum jalan kan itu. Karena si Asri bilang waktu itu udah di jalan ya, udah di jalan. Kok lama banget sampai akhirnya
kita udah mau ketinggalan pesawat, tinggal nungguin kita doang loh itu. Ya kan sampai kliennya nanya, kok nggak ada kita, nggak tahu kita pas belakangan. Pas kita lagi tenang gitu. Ya, nih di sini saya bukan negatif dong. Kalau keluar kota tuh, kalau saya sih bacanya ya, seumpama ada 3 orang. Ini nih saling ngandelin masalah waktu, penentuan waktu jalan nih, sepele sih sebenarnya. Jadi ada yang nentuin, oh dia paling udah sering banget keluar kota, dia lebih paham lah jam berapa kita harus jalan, butuh waktu berapa ke bandara dan berapa lama check in. Nah, yang lainnya juga mikirnya sama. Jadi akhirnya jalannya ya udah dia aja santai, dia kan ngerti paham. Karena kan gini, kalau gitu ya, kalau misalnya gue pergi nih, itu pergi berempat gitu, yang ngurusin check in ya gue, iya kan, tiketnya mana, KTP-nya mana ya gue urusin. Ya anak-anak palingan tinggal wrapping, angkat misalnya begitu kan. Cuma kadang ya ada anak aja yang kadang yang santai ya. Makanya kayak gue tuh, gue paling on time. Gue mau janji sama siapapun paling on time, nggak pernah ya. Karena itu gue berguru ke Richard Buntario gitu, karena dia tahu jangan sampai keterlambatan lo itu merugikan orang lain, kecerobohan kerja lo itu merugikan orang lain juga gitu. Makanya kenapa gue bawel di kantor, jangan sampai maksudnya tim gue ceroboh, tim gue nggak sesuai kerjaannya. Makanya mungkin terlihat galak karena memang etos kerja gue sendiri turunannya Richard Buntario gitu loh, betul nggak? Ya sebenarnya pasti lo ngerasain juga kan gitu. Ini tapi sebenarnya monitor kalau nyala bagus sih, dari tadi hitam loh. Iya nggak apa-apa lah. Ini sebenarnya ini meja gue nih. Jadi kalau pengen tahu dulu gue meja ini, dan ini mejanya si Ajun. Tapi Ajun nggak ada. Belum mau pakai sama siapa gue nggak tahu, berantakan banget lagi. Gak apa-apa deh, namanya production house. Nah Bas, kalau gue sih sering lihat Bas itu ya itu tipe orang yang mau belajar. Kalau menurut gue ya Bas ya, mau belajar. Terus dia tahu value dirinya dia. Makanya ketika Pak Richard jadiin dia kameramen, karena dia tahu nih si Bas itu bisa bertanggung jawab, bisa menjalankan divisinya. Dan yang akhirnya sekarang gue tahu, dia itu vokal. Gue tuh baru tahu loh, dia tuh vokal. Jadi lo bisa ngomong Pak Richard dengan cara yang, maaf ya Pak, jadi menurut saya, oh jadi tertata. Iya, maksudnya gini, vokal tuh gini, bukan gue nih nggak emosi, tapi lo tau porsi lo ketika lo bicara sama Pak Richard ketika ada satu masalah, ya kan? Kalau menurut saya Pak, ini begini, kan nggak yang waktu kejadian di studio. Itu gue ngeliat dari situ, berarti istilahnya gini, gue tahu kualitas bass itu udah naik lagi nih, karena ada orang takut sama Pak Richard. Banyak. Gue juga heran. Kalau gue maksudnya bukan karena gue lama ya bass, tapi maksudnya karena gue mempelajari dirinya dia, kapan dia bete. Paling kalau misalnya kayak di kantor nih, babe lo lagi bete nggak? Karena gue gitu, jangan sampai ketika gue ngobrol atau input sesuatu ke dia di momen yang dia jelek, gue habis kena. Makanya gue kadang gitu, gue harus lihat dulu. Kalau didatengin mukanya udah bertekuk, ya gue nggak akan negor dulu, nggak akan ngasih info apa-apa. Tapi ketika misalnya siang nih, karena tuh siang dia bisa yang turun, ada makanan, lagi happy. Nah ketika happy itu gue taman happy, nah, bisa tuh itu baru bisa masuk. Dan itu lo bisa ngomong secara santai. Tapi kalau lagi dia lagi mumet, yang ada lo dikeramasin, betul nggak? Nah ngomong masalah apa sih tadi, ngomong tertata, itu sebenarnya saya sih udah kebiasaan sama keluarga, sama itu sebenarnya dari dulu emang udah tata. Tapi kalau di pergaulan BDI, bukan pergaulan, pekerjaan, kalau kita udah debat sama orang dan dijawab tapi balasannya udah nggak nyambung, nggak masuk lagi, mending ya udah deh ikutin aja apa yang dia ngomong. Makanya apa kita sautin aja gitu. Makanya yang tadi gue bilang sih Bas, itu kalau cuma dia doang yang ngomong sama gue tuh, saya sama Kak dia nggak ngomong gue lo. Apalagi kalau sama, ya mungkin kan umur gue mana beda ya. Jadi maksudnya dia salah satu orang tuh yang kalau ngomong padahal gue sama dia ngomongnya lo gue, tapi dia selalu feedback ke gue ya saya sama Kak gitu. Karena ya emang standar sih, orang lebih tua ya dipanggil lebih tua. Oh iya, lebih dewasa. Terus tadi gue panik ya, terus apa lagi sih, on time, iya nggak? Panik sama on time positif semua ya? Ya maksudnya gini, kalau gue yang negatif dong. Bukan gini, maksud gue gini, panik. Kalau gue bisa kasih alasan, ya asal dijelasin. Gue panik karena gue punya pekerjaan pakai deadline. Gue kan deadline minded, jadi
Jadi ketika orang santai, tim gue santai, sebenarnya itu gue udah mikirin ke depan gitu loh. Ini jangan sampai pas udah deadline kalang kabut. Ya pernah kejadian gue saking stresnya kita ngerjain UC pertama kali tuh. Stres gue tinggi banget. Tim gue juga bukannya nggak bisa, cuma karena harus hayu akhirnya terlihat gue emosi, akhirnya gue mencak-mencak di kantor. Ingat kan tengah malam sama Amel. Oh iya. Ya gue nggak maklum nih kalau Amel itu pengen nikah, makanya dia ya udahlah gitu. Tapi suaminya nggak wajib bodoh juga. Cuman ya gitu, maksudnya kadang gue marah juga nggak yang datang marah-marah, nggak, gue punya alasan lah, karena tanggung jawabnya kan kalau gue kan yang ke bos, ya kan ke Pak Richard, kadang ke klien juga gitu. Terus gue juga harus ngertiin kondisi setiap anak, kayak misalnya tiba-tiba mau syuting bas nggak bisa karena misalnya lagi ngurusin waktu itu bokap lagi sakit, ya kan. Jadi maksudnya ya gue harus ngertiin semua orang di sini gitu loh. Makanya gue kalau diskusi tentang alat, tentang kru yang mau berangkat, ya biasa gue ke dia gitu loh. Karena gue juga suka emosional mulu ya, suka juga kan di lapangan. Iya, itu sih wajar sih. Saya juga suka emosional. Mungkin kalau si Bas saat syuting ngomongnya teknis, kalau gue ngomongnya gue, nah itu gue ini ya Bas, ngambil begini-gini, tapi dia udah mikirin teknisnya gitu, betul nggak? Nah di luar juga pasti banyak nih yang ngalamin kejadian gini. Mau orang si produser request, gambarnya begini dong, dari bawah begini. Itu di teknis itu beda lagi, yang kita nggak bisa jabarin detail itu orang makin pusing. Jadi intinya bisa enggak jawabnya itu aja udah selesai, daripada kita jabarin makan waktu. Dan nggak bakalan masuk juga ke produsernya. Nggak semua produser tahu teknis kan. Mereka punya konsep tapi kan kita harus bantu teknisnya. Cuma kan kalau ada di lapangan request dadakan, kita nggak mungkin jelasin teknis panjang lebar, percuma. Mending kita bilang bisa atau nggak bisa, walaupun itu resikonya kita dianggap nggak bisa gitu. Ya. Terus kan tim lo siapa aja sih? Kalau sekarang sih cuma berempat. Berempat termasuk saya kan, dong. Saya, Agun, Kang Endang, sama Vito. Cuma iya Vito berempat. Sekarang lagi ngerjain proyek. Sekarang lagi ngerjain proyek di TVRI, namanya program musik di TVRI, namanya Rumus Kita. Jadi bagi Rumus kalian Indonesia pengen nonton salah satu karya BDI juga sebenarnya sih ya. Jadi secara konten semuanya BDI, ya kan. Tapi secara penyiarannya itu TVRI gitu ya. Nonton nih hari Minggu jam 8. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa sih. Tapi nggak, gue suka kok, panggungnya bagus. Iya bang. Panggungnya keren. Beda. Biasanya beda sama yang biasa-biasa. Sandi botak, keren panggungnya. Sandi botak. Betul ya? Sandi botak. Gue nggak tau, gue kalau sama Sandi tuh gue tenang. Ya. Jadi nggak perlu yang, kan ada supplier yang lo harus gini ya. Pas Sandi nggak, lo mau apa gue kerjain. Terus kalau request nggak pakai basa-basi. Ya lo balik lagi ke komunikasi dia, kan itu komunikasi orang, komunikasi individunya. Sandi botak bagus. Iya, maksudnya dia salah satu player tuh yang nggak bisa. Dia telan dulu tuh, telan dulu bulat, baru setelah itu dikerjain. Nah, kalau udah ada trouble, ya lo ngomong kantor deh ya. Pokoknya gue mintanya begitu, istilahnya begitu. Terus Bas, nikah kapan? Berapa sih kan? Hampir Desember 2018, berarti kapan? Setengah dong? Setengah ya. Ya Bas akhirnya menemukan jodoh di luar setelah gagal di dalam. Betul ya. Tapi gue aja kenal kok. Tapi gue kenal dunia juga kok yang baik gitu. Terus emang baik ya, kayak tahu aja. Kan pernah ngobrol di mana? Mandoran. Oh dulu waktu. Iyalah. Kan gue tahu cewek-cewek siapa Bas. Sedap. Iyalah. Kan gue bilang gue harus tahu setiap individu tim gue gitu. Ya untungnya alhamdulillah gue datang ya ke kawinan lo ya. Nah belum. Kenapa? Lu kerja mulu kali ya? Enggak juga sih. Hah? Enggak juga sih. Oh enggak juga. Emang belum dikasih aja. Ya mungkin lo nya juga intens kerja juga banyak karena bikin kerja juga kan. Gitu. Terus ini lo juga kalau dulu sering keluar kota. Sering keluar kota juga sama. Ya, malah lebih banyak dia kali. Oh iya? Tadi kan ada bilang saya sibuk sering keluar kota. Iya masih gini. Kalau sibuk dia. Parah dia ya. Parah dia. Ya apa, mudah-mudahan buru-buru deh punya anak ya kan, biar lo juga tahu porsi kerjanya juga bisa diatur. Kalau sekarang mungkin
masih bukan sendirian tapi masih sama-sama kerja, ya kan, belum punya anak, jadi masih untuk pekerjaan masih bisa dijalankan dengan kondisi normalnya pekerjaan. Tapi kalau udah punya anak mungkin nanti lo akan lebih apa ya, lebih memilah kali ya ketika kan saya head di sini. Jadi kalau ada pembagi project itu hari ini saya kan bagi, oh hari ini si ini, hari ini si ini, hari ini si ini. Tapi yang itu berhalangan nih, yang ini berhalangan, yang ini berhalangan. Karena mereka udah berkeluarga, udah punya anak. Beda sama lu juga keluarga, tapi lu tuh belum dikasih momongan. Makanya alasan yang tepat buat mereka adalah ngurus keluarga, ngurus istri. Tapi ketika lu belum memiliki momongan dan lu akan berpikir, oh iya, toh bini gue juga ngizinin dan gue gak ada, makanya lu akan incar terus. Tapi nanti suatu hari lu punya anak, ya lu akan bisa memiliki alasan itu. Sorry, anak gue harus ke ini gitu. Tapi begini kan Dado, kalau saya pikir gak gitu sih cara kerjanya. Sekalian dibuat masukan yang teman-teman suka sibuk keluarga, tapi kerjaan juga banyak. Kita nggak bisa begitu karena kita emang keluarga juga emang harus diutamain. Setuju. Kerjaan nomor 2. Setuju sih kalau prinsip itu, setuju sih. Tapi kalau kerjaannya juga begitu, ganggu ini keluarga, ya cari kerjaan lain. Oh, paling benar. Jadi maksudnya, jadi nggak bisa mertahanin pekerjaan itu, tapi benar, gue sih setuju. Makanya kalau tadi Bas bilang pekerjaan prioritas kedua, kalau gue nih pekerjaan pertama, kalau gue Sabtu Minggu bisa masuk hanya untuk ngurusin kerjaan gitu ya. Karena mungkin gue belum keluarga, ya kan, jadi emang gue mikir gitu. Tapi emang bener kalau Bas bilang buat teman-temannya gitu ya, misalnya buat teman-teman lain nih, kalau kerja nggak bisa mulu, ya mungkin lu jangan kerja di sini, karena emang intensitas kerjaan kita cepat di sini ya. Malah kan nggak ada liburnya gitu. Karena ya emang udah keluarga udah harga mati deh. Cuma di balik itu ya jadi ada yang berkorban. Iya, pasti nggak sih? Iya, gitu. Iya kan? Iya benar. Bukannya ini ya, tapi ayolah. Bareng-bareng sama-sama. Enggak, bukan itu. Berarti tempat ini nggak cocok untuk kita. Iya, ya, makanya harus punya buat keluarga. Benar. Si orang ini harus mengerti kondisi kantornya juga. Oh, gue lagi dibutuhkan ya. Atau mungkin nanti ya udah deh, prioritas keluarga gue nanti deh. Gitu loh. Karena kan gini, timnya kecil di sini ya. Jadi kalau misalnya gue paham sih kayak misalnya gue lagi gitu loh istilahnya. Ini self belonging untuk program itu mana gitu istilahnya gitu kan. Ya mungkin karena Bas gitu sekarang nih, Bas itu posisinya di head. Jadi ya dia bertanggung jawab kalau timnya nggak bisa, dia turun. Sebenarnya harusnya timnya mengerti dengan kondisi elunya gitu. Maksudnya kalau sudah dikasih job desk-nya begini, yang mau dikerjain gitu. Alasan keluarga bukan jadi alasan istilahnya gitu. Tinggal lo kompromis ke keluarga. Hari ini kita nggak jalan-jalan ya karena aku harus kerja, mungkin misalnya gitu ya kan. Jadi emang ini tuh pernah jadi curhatan gue juga zaman dulu ya Bas. Bentrok ya sih, karena kebetulan balik lagi ke prinsip saya itu keluarga nomor 1, kerjaan nomor 2. Jadi selalu ngertiin, iya istri gue sakit, anak gue sakit, ibu gue sakit, oh ya udah berarti kan fix nggak bisa. Tinggal lu nya sekarang ini. Ya udah deh, ya kan akhirnya nerima gitu kan. Terima, tapi cuman berarti di sini nggak cocok buat dulu gitu. Iya, makanya tapi nggak ngomong secara langsung, sadar lah gitu. Iya, tapi realistisnya sih gitu ya, berarti ya kerjaan ini nggak cocok untuk lo ya. Punya prinsip sama. Mungkin kalau saya udah punya anak apa itu ya saya juga harus cari kerjaan lain ya. Kalau nanti prinsip saya masih sama.